Pandemi COVID-19 belum berakhir dan belum terkendali. Namun kegaduhan politik kembali terjadi. Pasalnya adalah kritik dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia melalui media sosial yang menyebut Jokowi the King of Lip Service. Kritik itu memicu kegaduhan politik. Ada yang mendukung, ada yang justru mengkritik dari BEM UI itu sendiri. Substansi kritik dari BEM UI adalah soal banyaknya janji-janji presiden yang belum bisa diwujudkan. Misalnya soal revisi Undang-Undang ITE, penguatan KPK, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pihak Universitas Indonesia memanggil pengurus BEM UI. Seperti dikatakan oleh Kepala Biro Humas Universitas Indonesia, Amelita Lucia, seperti di kompas.com, menyebut cara kritik dari BEM UI kurang tepat. Hal yang disampaikan oleh BEM UI dalam postingan meme bergambar Presiden Republik Indonesia yang merupakan simbol negara menggunakan mahkota dan diberi teks Jokowi the King of Lip Service bukanlah cara menyampaikan pendapat yang sesuai dengan aturan yang tepat, karena melanggar beberapa peraturan yang ada. Itu adalah penjelasan dari Humas Universitas Indonesia yang mengatakan tidak ada keinginan untuk membungkam kebebasan berpendapat. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman merespon bahwa kritik dari BEM UI itu adalah tanggung jawab dari pimpinan Universitas Indonesia. Dosen UI yang lain, Ade Armando, pun ikut terlibat dalam mengkritik cara BEM UI mengkritik Presiden Jokowi. Kritik dari publik sebetulnya adalah hal yang wajar-wajar saja. Presiden Jokowi telah berulang kali juga dikritik terhadap gaya pemerintahnya. Kebebasan berpendapat tidak perlu kemudian diamputasi, bahkan ditandai dengan aksi pertasan-pertasan WA yang dikeluhkan oleh sejumlah aktivis dari BEM UI. Presiden Jokowi kemudian juga menanggapi kritik dari BEM UI. Bagi Presiden, kritik itu sudah lama. Dulu ada yang menyebut Presiden kelemar-kelemar, plonga-plongo. Ada yang menyebut otoriter hingga bebek lumpuh. Presiden terbuka pada kritik karena ini adalah negara demokrasi. Hanya Presiden mengingatkan bagaimana kritik itu disesuaikan dengan asas kepatutan dan asas kesopanan yang juga menjadi budaya dari Indonesia. Justru yang penting dilihat adalah apakah substansi kritik dari BEM UI itu tepat atau tidak tepat. Misalnya soal kritik terhadap keinginan Presiden memperkuat KPK. Apakah memang langkah-langkah dari pembantu Presiden merevisi Undang-Undang KPK dan kemudian memberhentikan atau menonaktifkan 51 pegawai KPK sebagai bagian dari pelemahan KPK atau penguatan KPK? Presiden layaknya juga kemudian melihat lebih jauh soal apakah yang diinginkan penguatan KPK dan bagaimana itu kemudian dilaksanakan. Jika kemudian pelaksanaannya kemudian berbeda dengan keinginan Presiden, selayaknya Presiden kemudian juga mengkoreksi, mengambil langkah-langkah tindakan-tindakan korektif, sehingga yang diinginkan Presiden untuk penguatan KPK tidak menjadi pelemahan dari KPK itu sendiri. Begitu juga soal keinginan Presiden untuk merevisi Undang-Undang ITE. Tentunya ini tidak bisa seperti membalik telapak tangan karena butuh proses politik di parlemen. Merevisi undang-undang adalah kerja bersama antara presiden dan juga pemerintah dan juga kemudian DPR. Begitu juga soal perdebatan undang-undang cipta kerja. Undang-undang itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan menjadi sikap dan menjadi hak dari pemerintah untuk menyatakan menolak atau kemudian menerima dari gugatan uji materi yang diajukan oleh kelompok-kelompok masyarakat. Rasanya memang perlu ada langkah-langkah untuk melihat substansi dari kritik tersebut. Janji-janji dari pemerintah Presiden Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin, soal penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu juga perlu dilihat. Masih ada waktu 2,5 tahun untuk melunasi janji-janji Presiden, janji-janji kampanye Presiden, sehingga apa yang diperjanjikan oleh Presiden dalam kampanye itu bisa kemudian diwujudkan.
Itulah cara-cara pemerintah kemudian menyamakan antara kampanye dan kemudian melunasi janji kampanye. Namun dari itu semua memang fokus menangani pandemi adalah sesuatu yang urgent karena itu adalah tugas-tugas kemanusiaan. Apapun yang terjadi, marilah kita tetap berkontribusi untuk menjadikan Indonesia bisa menjadi lebih baik.